Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, damai, sejahtera untuk semua saudaraku dimanapun berada. Masih terus bersama saya di channel Kidiwantoro. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 kunci agar uang mengejar Anda. Kita masih hidup di dunia ini ya. Memang benar uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Ini saya berbicara dengan pengalaman pribadi saya sendiri. Dulu ya, pagi makan, itu siang bingung makan apa sampai malam, dan begitu terusnya sampai susah. Seiring berjalannya waktu, wawasan saya bertambah, saya mencari petuah sana, saya mencari wejangan sini, saya mencari petunjuk dari orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya semua itu kembali tertata, dan alhamdulillah sampai sekarang Tuhan masih terus memberikan rezekinya, baik berupa materi, kebahagiaan, ilmu, dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman saya ini, saya rangkum ya saudaraku, menjadi 3 kunci agar hidup kita bahagia dan uang bisa mengejar kita, walaupun kita tanpa harus bekerja keras ya. Karena sebenarnya bekerja keras sendiri itu kan kita sudah tahu hasilnya segitu-segitu aja. Kita kerja banting tulang ya, tulang siapa yang dibanting ya hasilnya seminggunya segitu, sebulannya segitu. Nah, kita coba tips ini saudaraku. Insya Allah dengan tips ini, jika saudaraku paham dan benar-benar menyimak dengan teliti, saya yakin ya, Tuhan pun berkata, doalah kepadaku pasti akan kuberi. Nah, saya yakin Tuhan tidak PHP, karena itu Tuhan pasti akan memberikan. Saya rangkum menjadi 3 bagian ya. Dari 3 bagian agar uang bisa mengejar kita. Yang pertama adalah mindset kita, pikiran. Kita rubah mindset kita. Pertama, mulai sekarang, mulai setelah Anda melihat video ini, kurangi, hilangkan keluh kesah, sambat. Bahasa Jawanya sambat. Aduh, saya besok mau makan apa ya, saya besok kok udah nggak punya duit, ya Allah tuh, Allah kok nggak adil, saya dikasih miskin. Jangan, jangan mempunyai pikiran seperti itu ya. Rubah mindset dari situ dulu. Kurangi keluh kesah Anda ya, dan perbanyak bersyukur ya. Walaupun besok nggak punya uang, kan logikanya begini, sama-sama ada di dalam pikiran, sama-sama kita belum tahu hari esok ya. Anda berpikir besok sudah tidak punya uang ya, dan Anda berpikir besok banyak uang ya. Sama-sama berpikir dan sama-sama belum tahu hari esok, lebih baik mana? Lebih baik kita berpikir besok sudah banyak uang. Kan sama-sama berpikir, gunakan pikiran ini yang positif agar kekuatannya benar-benar menjadi sebuah realita dalam hidup kita ya. Rubah mindset, kurangi keluh kesah, banyak-banyak bersyukur, apapun itu ya. Sebenarnya saudaraku, kalau Anda hitung-hitung dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, Anda hitung-hitung ya, hitung sendiri ya, nikmat mana yang tidak selalu hadir di dalam diri Anda. Nah, tapi Anda selalu mencari kekurangan dan kekurangan. Nah, itu yang salah. Kita cari kelebihan, syukuri. Insya Allah itu tidak akan lagi menjadi sebuah kekurangan. Ya, pokoknya mulai sekarang kita rubah mindset. Apapun yang Anda pikirkan, pikirkan yang baik-baik. Jangan Anda merasa tidak mampu. Mampu, yakin, bisa. Keluarkan kata-kata positif dari mulut dan pikiran kita ya. Jangan sampai ada kata-kata negatif ya. Yakin sukses, yakin mampu, yakin banyak kaya, yakin banyak harta ya. Yakin punya banyak usaha, yakin dan yakin. Itu satu, rubah mindset terlebih dahulu. Lalu yang kedua,
Kita coba samakan frekuensi getaran kita dengan frekuensi uang. Ya. Apa maksudnya? Menyamakan getaran frekuensi kita dengan frekuensi uang. Uang itu kan sebenarnya juga sebuah energi, sama kita pun juga sebuah energi, ya. Nah, di dalam spiritual, jika kita ingin melihat makhluk lain atau ingin menembus dimensi alam lain, kita pun harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi dimensi alam atau makhluk tersebut. Nah, agar kita bisa masuk ke dalam dimensi mereka. Sama juga halnya dengan uang. Agar uang mengejar kita samakan dulu frekuensi kita dengan frekuensi uang. Nah, caranya bagaimana menyamakan frekuensi tersebut? Manusia ini kan mempunyai 4 unsur ya saudaraku. 4 unsur elemen: tanah, air, api, dan udara. Nah, jika kita lebih tinggi unsur api, pemarah, dendam, benci, itu ibarat uang akan masuk, akan datang kepada kita, lalu dia terbakar. Maksudnya habis. Nah, berapapun uang yang banyak masuk ke dalam kita, tiba-tiba hilang begitu saja, entah buat apa, itu namanya terbakar oleh elemen api kita. Uangnya habis entah kemana. Cara yang gajian sudah ditunggu-tunggu 1 bulan, awal bulan gajian cuma numpang lewat, seperti itu. Nah, kita harus hilangkan, bukan dihilangkan, kita kontrol, paling tidak kita turunkan elemen api yang ada di dalam diri kita. Apa saja sih elemen api itu? Pemarah, bernafsu, ambisi, dendam, iri, dengki. Hilangkan itu. Kita tinggikan elemen tanah. Elemen tanah apa saja? Elemen tanah dan air yang kita tinggikan di dalam diri kita. Sabar, penyayang, welas asih, perhatian. Nah, itu kita tingkatkan. Itu otomatis frekuensi kita akan sama dengan frekuensi uang. Setelah sama, uang pun akan senang berdatangan dengan kita karena frekuensinya sama. Uang pun akan hadir kepada kita dari segala penjuru karena frekuensinya sama. Ya. Uang pun akan masuk dan terkumpul di dalam kantong kita, di dalam rekening kita, karena dia tidak terbakar oleh elemen api yang ada di dalam tubuh kita. Oke, paham ya saudaraku? Yang kedua tadi, samakan frekuensi kita dengan uang. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ciptakan program pikiran uang. Nah, ini banyak cara, tapi yang menurut saya simpel, dengan meditasi. Artinya ciptakan program pikiran uang itu, kalau di Jawa, ajaran Jawa adalah cipta rasa karsa. Apa yang kita pikirkan pasti itu yang akan terjadi. Cara ilmu tingginya sabdo dadi. Apa yang kita ucapkan itu pasti terwujud, dan memang ada ilmu tersebut. Tapi pemahaman dulu berbeda dengan pemahaman sekarang. Pemahaman dulu kan harus puasa, harus wirid, ya itu memang salah satu bentuk penggemblengan kepada diri kita sendiri. Nah, zaman yang semakin modern ini, kita bisa ciptakan itu. Kita bisa menjadi sabdo dadi dengan cipta, rasa, dan karsa tadi. Ciptakan program pikiran uang. Seperti di awal tadi, bahwa pikiran adalah senjata yang sangat hebat. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Kita selalu berpikir negatif, ya. Berpikir suatu masalah, berpikir suatu musibah, berpikir suatu ketakutan, berpikir suatu was-was, berpikir yang hal-hal yang negatif, itu yang akan datang mewujud dalam kehidupan kita. Nah, karena itu pikirkanlah hal-hal yang baik mulai sekarang, mulai dari Anda melihat video ini. Pikirkan kebahagiaan, ya. Pikirkan keberlimpahan, pikirkan kemakmuran, pikirkan kesuksesan. Fokuskan di pikiran Anda sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan, sebuah keberlimpahan. Prosesnya terserah Allah, prosesnya terserah alam semesta. Yang penting kita ciptakan pikiran itu ya saudaraku.
Biasanya saya lakukan meditasi sebelum tidur. Ya, jadi saudaraku, sebelum tidur setelah melakukan aktivitas, ya akan istirahat dan semua ibadah yang muslim sholat semua sudah selesai, Anda meditasi, relaksasi untuk menurunkan gelombang otak Anda. Bisa dibantu dengan musik atau musik instrumen, biasanya musik yang menenangkan, atau yang tidak suka musik juga bisa tanpa musik. Nah, setelah gelombang otak Anda turun, ya, Anda agak tenang, agak santai, di situ akan tercipta rasa bahagia yang luar biasa. Ya. Kalau Anda sulit untuk merasakan rasa bahagia, ciptakan. Bayangkan sesuatu hal yang membuat Anda bahagia yang dulu-dulu. Ya. Pasti dong selama hidup Anda pernah bahagia. Nah, ciptakan dulu itu. Ya. Setelah Anda bahagia, lalu berdoa kepada Tuhan dan keyakinan Anda masing-masing. Setelah berdoa tadi, lalu dengan pikiran yang tenang, pikiran yang bahagia tadi, Anda ciptakan sebuah imajinasi atau gambaran bahwa Anda bersahabat dengan uang. Uang pun akan senang menghampiri Anda. Anda bayangkan Anda mempunyai banyak pemasukan dari arah manapun, dari bisnis apapun. Uang masuk ke kantong Anda, uang masuk ke rekening Anda bayangkan itu, Anda pegang dan benar-benar rasakan uang itu, pasti rasanya bahagia. Pertahankan rasa kebahagiaan itu, lalu Anda belanjakan uang itu, Anda sedekahkan uang itu dalam gambaran imajinasi ya, masih untuk hal-hal yang positif, untuk membantu sesama dan lain sebagainya, dan gambaran uang itu masuk semakin banyak. Lalu bawalah dalam tidur bayangan tersebut, ciptanya tersebut, maka akan terjadilah karsa, bentuk wujud dalam kehidupan nyata. Tiba-tiba Anda ditawari pekerjaan, tiba-tiba Anda ditawari proyek, tiba-tiba omset usaha Anda melambung tinggi, tiba-tiba hal yang tidak bisa kita duga, uang datang dari berbagai arah. Itu juga perlu penyatuan antara pikiran, ucapan, dan hati. Semoga video ini bermanfaat ya saudaraku. Itu tadi 3 kunci ya agar uang mengejar kita, dan itu saya simpulkan dari pengalaman pribadi saya sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini dan seterusnya Allah selalu melimpahkan uang untuk saya, dan mudah-mudahan selalu juga melimpahkan uang yang begitu banyak untuk semua saudaraku dimanapun berada. Rubah mindset, samakan frekuensi dengan uang, ciptakan rasa karsa. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.